Oke, balik lagi bersama saya Abang Dim. Jadi, di dalam video ini Abang Dim akan menjelaskan tentang film yang sangat sedih. Karena ini film yang sangat sedih, kalian para rebahan lover menyiapkan tisu. Tapi jangan buat itu, oke? Siapkan kopi, sebat bagi yang menyebat. Oke, lanjut. Awal cerita film ini dimulai ketika Yesung sangat tertarik dengan tas kuning bergambar Sailor Moon di sebuah toko. Karena belum gajian, Lyonggo, yaitu ayahnya, hanya bisa menjanjikan pada Yesung akan membeli setelah gajian. Saat melihat dari luar toko, ternyata tas Sailor Moon itu dibeli seorang anak perempuan bersama orang tuanya. Lyonggo yang kecewa nekat masuk ke dalam toko dan minta agar tas Sailor Moon tidak jadi dibeli. Ngeri kan? Ini orang tua ya walaupun kekurangan berani barbar ya. Ayah dari anak pembeli tas itu ternyata seorang komisaris jenderal kepolisian. Ya, pangkatnya udah tinggi lah. Dan langsung memukuli Lyonggo. Beruntung anak komisaris jenderal polisi yang bernama Jiyoung itu baik hati. Setelah Lyonggo gajian, Lyong, anaknya jenderal tadi, menemui Lyonggo dan menunjukkan toko lain yang juga menjual tas Sailor Moon. Disinilah teman-teman semua, awal petaka terjadi. Di dalam perjalanan, Jiyoung, anaknya jenderal, terpleset dan meninggal di dunia. Aduh, ini parah sih. Gak tahu apa-apa, ngikutin, kepleset. Akhirnya, Lyonggo dituduh membunuh Jiyoung karena kening Jiyoung terluka dan di samping kepalanya ada batu bata sehingga Lyonggo dituduh memukul kepala Jiyoung dengan batu bata. Padahal batu bata itu jatuh dengan sendirinya. Lebih parah lagi, sesuai dengan pelajaran yang diterima Lyonggo ketika menjalani pelatihan sebagai tukang parkir di mall, cara menyelamatkan orang yang pingsan adalah membuka celana agar melancarkan peredaran darah, kemudian memberi pernapasan buatan dari mulut ke mulut. Karena itulah Lyonggo dituduh selain membunuh juga memperkosa Jiyoung. Ini sih gara-gara si nenek tadi tuh. Malah ngeliat dikiranya anak kecil diperkosa sama Lyonggo. Dengan kecerdasan yang sangat rendah, Lyonggo tidak bisa membuat pernyataan yang bisa membela dirinya. Ini parah sih. Ketika terkirim simulasi kriminal, disuruh dipaksa ya, soalnya yang lainnya pada pengen cepet-cepet, apalagi orang-orang di atas pengen cepet selesai kasusnya. Sebagai seorang komisaris jenderal polisi, ayah Jiyoung memaksa Lyonggo untuk mengaku bahwa ia memang telah membunuh dan memperkosa Jiyoung untuk balas dendam karena pernah dipukuli di toko. Komisaris jenderal itu mengancam akan membunuh Yesung, yaitu anaknya Lyonggo, jika tidak menuruti perintahnya. Lyonggo lantas divonis hukuman mati dan masuk ke dalam kamar sel nomor 7 yang merupakan penjara untuk narapidana berbahaya dengan pengamanan super ketat selama Lyonggo di penjara. Yesung dititipkan di panti asuhan. Wah, ini asli guys semua. Ini endingnya sangat kalau udah percaya nanti nonton aja sendiri. Aduh. Lanjut. Di dalam sel nomor 7, Lyonggo bercampur dengan 5 narapidana kelas kakap lainnya, yaitu Bongsik, pencopet, Chonho, penipu, Manbeom, pezina,
kakak Seo penipu, dan So Yang Ho si gangster penyelundup tapi buta huruf yang merupakan pemimpin narapidana sel nomor 7. Sudah menjadi budaya para narapidana di seluruh dunia bahwa jenis narapidana yang paling dibenci oleh narapidana lainnya adalah pemerkosa. Apalagi yang diperkosa adalah anak-anak. Akibatnya, Liyonggo dipukuli oleh 5 narapidana lain di sel nomor 7 dan terus dimusuhi. Akhirnya, mereka memberi pelajaran ke Liyonggo. Asli di sini Abang Dim sedih banget. Coba aja kalian bayangin. Yang nggak tahu apa-apa, dipaksa mengaku pemerkosaan, masuk ke sel, bukan dibaik-baikin, dipukulin. Lanjut, akhirnya kelima teman penjara Liyonggo berbalik menjadi sahabat karena So Young Ho diselamatkan oleh Liyonggo ketika akan dibunuh oleh sesama narapidana yang merupakan saingan gangster penyelundup. Ini tuh dia detailnya, dia tuh mau ditusuk tapi diselamatkan oleh Liyonggo. Akhirnya yang kena tusukan Liyonggo. Merasa berutang budi, bahkan berutang nyawa, maka So Young Ho, gangster ketua itu, bersedia mengabulkan apapun keinginan Liyonggo. Sedangkan keinginan Liyonggo hanya satu, yaitu bertemu dengan Ye Suong, anaknya. Kelima sahabat penjara Liyonggo lantas bisa mempertemukan dengan Ye Suong ketika diadakan acara keagamaan isi paduan suara anak panti asuhan. Ye Suong termasuk di dalamnya. Wah, ini saya pas nonton ini terasa seneng guys, soalnya ya gimana ya, bayangin aja lama nggak ngeliat, tiba-tiba ngeliat, sedih sih. Main bom lantas menyelundupkan Ye Suong ke sel nomor 7 dengan memasukkan Ye Suong ke dalam kardus roti. Sayangnya, di acara keagamaan, pastor gereja mendadak terkena serangan jantung. Anak-anak panti asuhan pun dipulangkan lebih awal, sementara Ye Suong masih terperangkap di dalam kamar nomor 7. Ini asli, ini ngakak asli. Lanjut, pasca insiden ini, beragam peristiwa bermunculan termasuk bagaimana Liyonggo menyelamatkan kepala rutan dari kebakaran yang membuat kepala rutan baik kepadanya. Ini soalnya kepala rutan itu dia ketika kebakaran diselamatkan oleh Liyonggo. Padahal kepala rutan itu ngaku ngelihat Liyonggo itu jahat, padahal Liyonggo aslinya dia kan setengah-setengah gitu. Dan di sini kepala rutan ini sudah curiga bahwa Liyonggo ini adalah salah tangkap, tapi yang meninggal anak jenderal, ya semua anggota dan pengacaranya sudah disuap untuk menyelesaikan kasus ini. Bayangin guys, anak jenderal mati, terus kasusnya lama diselesaikan. Ya malu, makanya Liyonggo ini dituduh biar gampang. Sedih banget Abang Dim di sini akhirnya. Aduh, sangat sedih. Tibalah saatnya Liyonggo dieksekusi. Mati tanggal 23 Desember. Suasana sebelum eksekusi mengharukan antara Liyonggo dan Ye Suong. Akhirnya Liyonggo tewas dieksekusi. Di sini sangat sedih sekali, guys. Kalian kalau nonton asli siapkan memang tisu, kopi, udah kacang. Lanjut, beberapa tahun kemudian Ye Suong tumbuh menjadi gadis cantik dan berprofesi sebagai pengacara. Dengan keahliannya sebagai pengacara, Ye Suong berusaha membersihkan nama baik almarhum ayahnya, yaitu Liyonggo. Akhirnya, diadakan pengadilan ulang dan Ye Suong berjuang mati-matian dengan dibantu oleh kelima sahabat penjara ayahnya. Kelima sahabat Liyonggo itu bukan lagi narapidana dan sudah bertobat menjadi orang baik-baik. Bahkan So Yang Hoki
kini menjadi pendeta. Dengan dibantu kelima sahabat Liyonggo, akhirnya Yesung menang di pengadilan dan hakim memutuskan bahwa Liyonggo tidak bersalah. Akhirnya Yesung bisa membuktikan walaupun ayahnya yang sudah almarhum itu bukan pembunuh dan pemerkosaan anak. Wah, ini ending yang sangat menyedihkan plus. Aduh. Oke. Videonya sampai situ. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe, karena tombol subscribe pencet, klik. Oke. Ketemu lagi di video berikutnya. Dadah.